Bab 211. Aku harus bisa mempengaruhi Tante Hilya, tekad Zena dalam hati, dengan penuh harap bahwa ia mampu meraih kesuksesan dalam rencananya demi terhindar dari hukuman atas segala dosa dan kesalahannya. Zena mengangkat kepala dengan perasaan berat. Dia memberanikan diri untuk menatap kedua mata Rama yang begitu dingin dan tajam. Tatapan itu benar-benar melemahkannya hingga ke hati. Bahkan, dia merasa seluruh kata-kata yang hendak terlontar dari bibirnya, kini tercekat di tenggorokan. Dia merasa seperti tidak bisa bernapas seiring dengan tatapan Rama yang tegas dan tidak ramah. Kenapa hatiku merasa seperti disayat? Aku merasa tidak mampu mengatakan apapun melihat Prof. Rama seperti itu, gumam Zena dalam hati. Dia tahu bahwa Rama sangat-sangat marah karena kejahatan yang telah dia lakukan terhadap rumah tangga Rama dan Hanifa. Apakah ada harapan untuk bebas dari hukuman atas kesalahan ini? Pikiran ini membuatnya semakin terpuruk dalam rasa takut dan penuh kecemasan. Apakah Prof. Rama sudah benar-benar tidak akan percaya kepadaku? Apakah segala cara yang kupikirkan tidak akan mampu mengubah keputusannya? Pertanyaan ini berputar dalam benak Zena. Saat ini, Zena menyadari betapa tindakannya telah banyak menyakiti wanita yang dicintai Rama, yaitu Hanifa, istrinya sendiri. Di dalam hatinya, Zena tahu bahwa Rama datang untuk menghukum perbuatan jahatnya itu. Namun, entah mengapa hati Zena masih ingin melanjutkan niat jahatnya itu, karena ambisinya untuk menghancurkan rumah tangga Rama dan Hanifa belum hilang sama sekali. Kenapa aku harus begitu membenci Hanifa? Batin Zena dengan penuh kekecewaan. Hatinya terasa diberatkan oleh perasaan benci yang begitu mendalam, semenjak dia tahu bahwa Hanifa ternyata adalah istri dari Rama. Zena pun bertekad untuk membuat Hanifa menderita, meski jauh di dalam lubuk hati, ada suara yang mencoba menegurnya agar menghentikan semua perbuatan jahat tersebut. Apakah ini memang jalan yang seharusnya aku tempuh? Bahkan sampai mengharapkan Hanifa berpisah dengan Prof. Rama. Tanya Zena pada dirinya sendiri, mengevaluasi kembali perasaan dan keinginannya yang begitu buruk. Keputusannya yang kelam itu masih akan terus menghantui Zena hingga ia menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kesadaran mulai muncul di hati Zena bahwa dia sudah terlalu jauh menyakiti istri pria yang di depannya. Ini, yaitu Rama. Namun, ada sisi lain yang muncul di benaknya. Mengapa aku harus merasa bersalah? Bukankah semuanya ini demi kebahagiaanku juga? Pikir Zena, berusaha menenangkan dirinya. Zena teringat bagaimana Hanifa menderita karena kesalahan yang Zena perbuat selama ini. Ia sadar bahwa selama ini Hanifa sudah banyak menderita akibat perbuatannya. Namun, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, terpendam dorongan yang ia sendiri tahu kejam untuk menyakiti Hanifa hingga akhirnya memutuskan berpisah dengan Rama. Sejujurnya, cemburu masih menyelimuti hati Zena. Ia masih ingin mendapatkan hati Rama, meskipun mungkin itu hanyalah angan-angan yang tak pernah bisa diwujudkan. Zena merenung, lalu berpikir keras. Kenapa sangat sulit membuat mereka berpisah? Itu salah satu tujuanku, bisik hati kecilnya. Tiba-tiba, sebuah keputusan muncul dalam pikirannya. Jika aku tidak bisa memiliki Rama, maka Hanifa juga tidak boleh. Mungkin keputusan ini terkesan egois, namun Zena merasa itu adalah satu-satunya cara untuk mengatasi rasa cemburu yang telah menguasai hatinya. Meskipun demikian, perasaan bersalah tetap saja menghantui dirinya. Apakah aku benar-benar bisa melakukannya? Tanya Zena pada dirinya sendiri, berusaha meyakinkan diri untuk tidak goyah dengan rasa penyesalan.
Dia merasa harus mencari cara agar bisa lolos dari hukuman Rama dan melanjutkan rencana liciknya terhadap istri Rama, yaitu Hanifah. Zena pun mencoba menenangkan dirinya dan mempertebal tekadnya. Aku tidak akan menyesal. Semuanya ini demi masa depanku dengan Mama juga, dan aku akan melanjutkan rencana licikku. Semua yang aku lakukan sudah terlalu jauh. Aku harus bisa melanjutkan rencanaku, gumamnya, lalu kembali mengevaluasi rencana jahat yang akan dia jalankan. Zena menolak menyesali semuanya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa apa yang dilakukannya adalah benar. Prof, apa yang akan Anda lakukan kepada saya jika Anda tidak mau memaafkan saya? Zena memberanikan diri untuk bertanya kepada Rama yang terlihat sudah begitu marah. Apakah Anda benar-benar akan menghukum saya, Prof? Tanya Zena lagi. Maaf, Prof, saya mohon. Maafkan saya. Berikan saya kesempatan untuk memperbaiki diri. Perbaiki dirimu di dalam penjara. Zena terperanjat mendengarnya. Kembali, ia tidak bisa berkata-kata. Penjara. Mendengar kata penjara yang terlontar dari bibir Rama, tubuh Zena seketika terasa panas dingin. Bola mata Zena bergerak gelisah, mencoba mencari celah untuk berbicara. Bagaimana ini? Apakah aku benar-benar harus mendekam di penjara sebelum rencana ini sempurna? Batinnya penuh kegelisahan. Rasa takut menghancurkan diri semakin memuncak dalam hati Zena. Sedikit lagi, aku akan mencapai tujuan dari semua rencanaku ini. Aku ingin membuat Hanifah hancur dulu. Tapi, apa semua ini akan sia-sia sekarang? Gumamnya dalam hati. Selama ini, dia merasa yakin dan terus menciptakan siasat agar tujuannya tercapai. Namun, kehadiran Rama menggoyahkan kepercayaan dirinya. Siapa yang akan menyelamatkannya dari ketegasan Rama yang akan menghukumnya saat ini? Zena terdiam mematung, rasa takut bercampur dengan keputusasaan. Sungguh, aku tidak menyangka akan terjebak dalam situasi ini. Haruskah aku menyerah atau mencari cara untuk keluar dari penjara? Atau apakah Tante Hilya yang bisa membantuku menghadapi segala ini? Pikir Zena yang terpojok, sadar bahwa kekuatan liciknya mungkin tak cukup untuk meloloskan diri dari hukuman Rama kali ini. Dia merasa nyawanya melayang di ujung tanduk. Dengan menggigit bibirnya dan mengumpulkan keberanian yang tertinggal, Zena menegakkan tubuhnya dan menatap mata Rama yang kini juga tengah menatap dingin Zena di hadapannya. Detak jantungnya berpacu kencang, tapi dia memutuskan untuk tetap berani. Meski tak dapat dipungkiri, Zena merasa kewalahan menghadapi tatapan tajam dan dingin yang terpancar dari sorot mata Rama. Baik, Prof. Tapi, sesuai dengan apa yang aku ucapkan kepada Tante Hilya saat itu. Aku akan menjatuhkan kehormatanmu dan keluargamu terlebih dahulu. Setelah itu, silakan, bawa aku ke penjara, aku siap. Dengan tekad yang masih tertanam di benaknya, Zena mencoba menggencarkan rencana liciknya lagi. Namun, jantungnya seolah mengejutkan, mengetahui bahwa apakah ia bisa lolos dari Rama atau tidak. Rama menatapnya, dingin. Saya rasa, kamu tahu kalau saya tidak pernah peduli dengan kehormatan. Jika kamu menjadikan hal itu sebagai jalan untuk mengelak, saya rasa kurang tepat. Zena menelan selaiva mendengar jawaban Rama. Apakah Prof Rama memang benar-benar bisa membaca isi hatiku saat ini? Kenapa Prof Rama bisa tahu? Batin Zena, dengan rasa kaget. Dia mulai merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa, menyadari bahwa rencana jahatnya mungkin sia-sia. Tapi, ia mencoba mempertahankan keyakinannya, berpikir bahwa masih ada kesempatan untuk meloloskan diri dari hukuman Rama. Bagaimana harus melarikan diri? Tuhan, berikanlah aku jalan. Ini demi Mama dan masa depanku juga.
Aku harus bisa keluar dari situasi ini. Aku terlalu ceroboh, pikir Zena dengan hati-hati. Semakin lama dia berbicara, semakin dia merasa terjebak dalam permainan yang tidak bisa dihindarinya lagi. Zena merasa begitu ceroboh dan menyesal. Seharusnya aku tidak perlu datang ke rumah Om Andra hanya untuk meminta alamat Tante Hilya. Mungkin jika aku tak bertemu dengan Prof. Rama, aku tidak akan terjebak dalam situasi yang sangat sulit ini, gumam Zena dalam hati, penuh penyesalan. Namun sekarang, situasinya sudah terlanjur memburuk. Zena bingung bagaimana caranya untuk melepaskan diri dari sikap Rama yang seolah sudah sangat yakin ingin menghukum Zena tanpa ada pertimbangan atau kata maaf jagi untuk Zena. Aku harus mencari jalan keluar lain kalau memang Prof. Rama tidak mau bersimpati kepadaku, entah bagaimana caranya. Aku tidak bisa terus-terusan terjebak dalam situasi ini, tekadnya dalam hati. Ironisnya, Zena sebenarnya tidak mau menyadari kesalahan yang telah dia perbuat, membuatnya tidak merasa bersalah. Justru di tengah situasi sulit ini, yang ada di benak Zena adalah bagaimana lolos dari Rama dan melanjutkan rencana jahatnya itu. Aku memang salah, tapi aku ada benarnya juga. Kalau Hanifah tidak masuk ke dalam hidup Prof. Rama dan Prof. Rama tidak memenjarakan Mama, aku tidak akan berbuat sejauh ini, batin Zena lagi. Tapi bukan itu yang penting sekarang. Yang terpenting adalah bagaimana aku bisa melepaskan diri dari Prof. Rama dan kembali menjalankan rencanaku. Dalam hati yang kalut, Zena semakin bertekad untuk mencari jalan keluar lain agar bisa meneruskan apa yang belum tercapai karena dia tidak mau usahanya selama ini sia-sia. Baiklah, mungkin Anda memang tidak akan pernah peduli tentang kehormatan dan harga diri keluarga. Namun, apa pendapatmu, Tante Hilya? Apakah kau merasa sama seperti Prof. Rama? Tidak peduli dengan kehormatan putramu yang bisa hancur dalam sekejap di tanganku dan juga hancurnya harga diri keluarga kalian yang sudah lama kalian jaga bersama. Zena menggali dalam lubuk hati Hilya, mencoba membangkitkan perasaan kecewa dan sakit hati yang terpendam. Apakah tidak sedih rasanya mengetahui bahwa segalanya akan hancur oleh rencana jahatku? Bayangkan saja, sesuatu yang sudah lama kalian pertahankan, akan hancur hari ini juga. Zena mulai merasa yakin bahwa dia bisa menekan Hilya untuk menentang putranya, Rama, demi kebebasan dan kelangsungan rencana jahatnya. Dalam lubuk hatinya, Zena paham betul bahwa mempengaruhi Rama bukanlah tugas yang mudah, itulah mengapa dia mengincar ibu kandung Rama, Hilya, sebagai target pengaruhnya. Zena merenung sejenak, lalu mengambil napas dalam-dalam. Aku harus bisa menemukan cara untuk menyadarkan Tante Hilya tentang situasi yang terjadi agar dia mau mengikuti apa yang aku mau, batin Zena dengan tekad kuat. Kini, dengan setiap keberanian yang dimiliki, Zena mulai melangkah maju, mempersiapkan diri untuk menyentuh hati Hilya lagi agar bisa mempengaruhi keputusan putra tercintanya, Rama. Andra menatap Hilya dengan perasaan yang tak bisa diungkapkan, mantan istrinya itu menjadi pusat perhatian dalam situasi ini. Pikiran Andra berkutat, berharap Hilya membuat keputusan yang tepat. Ia bertanya dalam hati, apakah Hilya akan kembali terpengaruh oleh liciknya Zena, atau justru akan mendukung keputusan baik dari putra kami, Rama? Merasa gundah, Andra akhirnya membuka suara, kalau kamu terpengaruh lagi oleh gadis licik ini, Hilya, aku rasa kamu kelewatan. Dia ingin tahu seberapa jauh pengaruh Zena pada mantan istrinya tersebut. Rama juga memilih untuk diam dulu, karena dia juga ingin tahu bagaimana dengan reaksi dan jawaban ibunya. Suasana tegang menggantung di udara, seolah semua perasaan gundah dan cemas berkumpul menunggu keputusan Hilya. Di tengah keputusasaan ini, Hilya harus memilih apakah akan memihak kepada Zena yang licik dan tak ada hubungan darah dengannya,
atau justru berpihak kepada putranya, Rama yang sudah membuat keputusan untuk menghukum perbuatan jahat Zena. Zena tersenyum. Dia yakin bahwa Hilya pasti tengah berada dalam kebimbangan untuk menentukan pilihan yang tepat, apakah memilih kehormatan hancur atau memenjarakan Zena. Rama sendiri hanya ingin mendengar jawaban itu dari ibunya. Bagaimana, Hilya? Apakah kamu akan kembali mendukung Zena lagi seperti sebelumnya? Coba, jawab pertanyaan ini. Aku berharap kamu lebih bijak lagi kali ini, tanya Andra. Zena tersenyum menatap Hilya. Bagaimana, Tante? Apakah Tante akan membiarkan kehancuran pada keluarga Tante terjadi saat ini juga? Entah, aku tidak tahu. Bagaimana lagi kehormatan putra Anda akan bertahan jika fakta ini langsung aku ungkap? Dan jangan salahkan aku. Bukankah, aku hanya mengungkap fakta dari masa lalu menantumu yang sangat-sangat buruk. Dan pada akhirnya, masa lalu itulah yang akan menghancurkan kehormatan putramu. Rama tersenyum begitu tipis mendengar ucapan Zena tadi. Namun, anehnya, dia sama sekali tidak menanggapi. Rama justru menatap sang ibu untuk melihat bagaimana reaksi atau jawaban Hilya terhadap apa yang dikatakan oleh Zena tadi. Sepertinya, Rama pun sedang ingin melihat apakah sebenarnya Hilya akan kembali bisa dipengaruhi oleh Zena atau kini sudah berubah menjadi perempuan yang mempunyai prinsip kuat dalam mempertahankan keutuhan keluarga dengan cara melawan Zena bersama-sama. Bukan malah berpihak kepada Zena demi mempertahankan harga diri dan kehormatan semata. Bagaimana, Tante? Apalah Tante merasa ragu? Atau bila perlu, biar aku membantu Tante untuk menentukan pilihan yang tepat. Zena tersenyum smirk. Hilya mengangkat kepala kembali, menatap Zena dengan tatapan yang sulit diartikan. Di matanya, Zena adalah gadis licik yang selalu mampu menyusup ke dalam hidupnya. Apakah aku harus menghukum kelicikan Zena, atau justru melindunginya demi kehormatan keluargaku yang selama ini ia incar? Batin Hilya, dalam keraguan. Hilya merasa ragu saat ini. Apa yang harus kulakukan? Kenapa rasa ragu kembali datang? Tidak. Ini tidak mungkin. Aku tidak mungkin memihak Zena lagi. Pikiran itu semakin mendalam dalam benaknya, membuat rasa ragu semakin menjadi-jadi. Zena melihat dengan senang hati bagaimana ekspresi yang terpampang di wajah Hilya mengalami perubahan, tanda bahwa apa yang dikatakannya tadi berhasil menanam benih keraguan pada Hilya. Di balik tatapan puasnya, Zena merasa seolah menemukan celah untuk melancarkan rencana jahatnya. Dia tahu bahwa kebingungan Hilya akan menjadi sarana yang tepat untuk mencapai tujuannya, yaitu merusak kehormatan Rama, pria yang telah membuat hatinya tersakiti. Semua ini bermula saat Rama memilih menikah dengan Hanifa, tidak menganggap Zena yang sebenarnya menyimpan harapan kepada Rama. Zena merasa telah diberikan harapan palsu oleh pria itu. Giliran aku yang akan membuatmu merasa sakit hati, Prof. Rama. Kau akan tahu rasanya ketika kehormatanmu ternoda hanya karena memilih wanita yang salah. Zena berpikir, keyakinan akan rencananya semakin membesar. Dia berharap bahwa nantinya semua orang akan berpikir bahwa Rama telah menikahi perempuan yang salah, dan untuk mencapai hal itu, ia tidak ragu menggunakan Hilya sebagai pion utama dalam permainan jahatnya. Karena Hilya adalah perempuan yang sangat mudah Zena pengaruhi jika berkenaan dengan kehormatan keluarga. Aku tahu, Tante Hilya pasti sudah mulai ragu dengan kekhawatirannya tentang keluarga. Jika berhasil, berarti rencanaku akan lebih dekat tercapai, gumam Zena dalam hati, merasa optimis dengan situasi yang kini berada dalam kendalinya. Bibir Hilya mulai bergetar. Ia sepertinya akan menjawab. Zena menunggu jawaban itu terlontar dari bibir Hilya. Maaf,
Apakah masalah ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan? Mungkin, kita bisa membuat keputusan bersama yang sama-sama tidak merugikan pihak manapun. Dek. Rama tersenyum mendengar jawaban ibunya. Dia pun menggelengkan kepala setelah mendengar jawaban sang ibu, yaitu Hilya, kini terkesan masih takut dengan ancaman Zena. Sungguh, Rama merasa kecewa karena seharusnya dengan apa yang telah mereka bicarakan 7 hari yang lalu membuat Hilya mampu berpikir lebih bijak lagi. Maksud kamu apa, Hilya? Andra merasakan yang sama, merasa bahwa Hilya saat ini takut dengan ancaman Zena.